Oke, halo semuanya. Nama saya Erlina Burhan. Saya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan. Dan kebetulan banget saya adalah peneliti utama nasional dari vaksin tuberkulosis yang namanya M72 yang saat ini lagi rame-rame dibicarakan. Wah, ini saya harus menerangkan ini ya, nggak betul itu, nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya, karena uji klinis yang kita lakukan ini kan adalah proses riset yang sangat ilmiah ya, dan ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia, tapi juga oleh dunia, karena penelitian ini dilakukan di banyak negara, sifatnya global. Jadi sebetulnya beruntung sekali Indonesia bisa ikut terlibat dalam penelitian vaksin TB ini, dan kita juga harus ingat ya bahwa vaksin ini banyak manfaatnya untuk berbagai penyakit. Kita ingat kan polio zaman dulu banyak kita temukan anak-anak yang kakinya lumpuh, tapi berkat vaksin saat ini sudah sangat jarang sekali kita menemukan orang-orang yang lumpuh dan kakinya tidak berfungsi. Jadi memang vaksin itu sangat dibutuhkan, dan sebetulnya untuk tuberkulosis ada vaksinnya yang tapi udah jadul banget. Itu diciptakan tahun 1920-an. Jadi sudah 100 tahun yang lalu, dan vaksin itu sebetulnya berfungsi untuk anak-anak. Nah, bagaimana dengan remaja dan orang dewasa? Belum ada vaksinnya, makanya kami para peneliti Indonesia, periset Indonesia sangat bersemangat untuk bisa ikut terlibat dalam vaksin ini, dan mudah-mudahan kalau hasilnya bagus, manfaatnya akan banyak sekali untuk bangsa kita. Apalagi kalian tahu nggak sih, Indonesia ini ranking 2 loh di dunia kalau kita melihat jumlah pasien tuberkulosisnya. Jadi kalau di dunia ada 10 jutaan kasus tuberkulosis, di Indonesia ini ada 1 juta. Ini bayangkan, ini kita harus segera mengatasi ini. Memang kita banyak melakukan upaya penemuan kasus, pengobatan, tapi kan kalian tahu ini penyakit menular. Menularnya juga mudah lagi, hanya dari udara. Jadi kuman-kuman TB ini ada di udara. Kalau kita menghirup, kita nggak bisa lihat itu ada kuman, maka ada kemungkinan semua dari kita tanpa kecuali. Jadi kuman TB ini nggak ada saranya ya. Jadi semua orang dia bisa menginfeksi dan bisa jadi sakit TB. Jadi ya kita sangat berkepentingan agar masalah ini cepat teratasi, obatnya tersedia, juga gratis diberikan pemerintah, alat diagnostiknya juga ada. Nah, sekarang kita butuh upaya pencegahan, salah satunya adalah vaksin, terutama untuk remaja dan dewasa. Kalau yang untuk anak-anak kan sudah ada, yaitu vaksin BCG. Ya, memang TBC ini sebetulnya ancaman yang cukup serius ya, walaupun mungkin Anda-Anda yang tidak tahu masalah ini saya kasih tahu ya. Tadi saya sebutkan jumlah kasusnya 1 jutaan per tahun, ada 1.060.000, 1.090.000, dan sekitaran begitulah. Dan juga kematiannya cukup banyak, antara 125.000 sampai 130.000. Kalau kita hitung-hitung nih, ayo pakai kalkulator semuanya, dibagi, maka ujung-ujungnya setiap jam ada 15 orang meninggal di Indonesia karena tuberkulosis. Banyak kan ya, mungkin banyak yang nggak tahu. Nah, kalau udah tahu nih, yuk makanya kita berusaha bantu bangsa kita, bantu negara kita untuk mengatasi TB ini. Dan saya yakin Anda semua bisa. Nah, harus hati-hati nih ya dengan istilah kelinci percobaan. Jadi kalau dalam dunia riset itu sudah ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Khususnya untuk vaksin TB yang sekarang kita bicarakan, yang M72 yang kebetulan disponsori oleh Bill and Melinda Gates Foundation, sebetulnya itu pertama kali sudah dimulai ujinya di preklinik, artinya bukan pada manusia, yaitu mulai di laboratorium, kita menyebutnya penelitian in vitro, lalu sampai ke penelitian pada hewan. Dilihat efektivitas dan juga keamanannya di hewan. Itu sampai 10 tahun loh diteliti. Dan barulah di tahun 2006 itu terbukti pada hewan itu cukup efektif vaksin ini dan juga aman. Dan dulu yang menginisiasi penelitian ini adalah sebuah perusahaan farmasi namanya GlaxoSmithKline atau GSK. Kemudian setelah lulus di percobaan hewan, maka kemudian harus beranjak ke uji klinis yang dilakukan pada manusia. Dan ini ada lagi tahapannya, fase 1, fase 2, fase 3. Dan sebelum meneliti harus ada dulu izin dari komite etik. Nah, ini cukup berat, ini melalui berbagai review akhirnya dapat izin, dan juga harus ada izin dari otoritas yang berwenang, seperti kalau di Indonesia Badan POM, kalau di Amerika itu ada FDA, di Eropa juga ada badannya tersendiri. Jadi nggak main-main nih, nggak sembarangan kalau uji klinis di manusia ini ya. Pada hewan kita sudah selesai. Jadi kita nggak lagi menyebutnya sebagai kelinci percobaannya, fase kelinci udah lewat. Nah, ini ke manusia. Yang fase 1 itu biasanya bisa sampai 1-2 tahun pada kelompok kecil
orang sehat biasanya, karena ini vaksin kan untuk orang yang belum sakit ya. Nah, kalau dalam fase 1 ini juga efikasinya atau keampuhannya memenuhi syarat kriteria khusus yang ditetapkan oleh Badan Dunia dan juga dengan keamanan yang juga memenuhi syarat, maka kemudian vaksin ini boleh diizinkan untuk maju ke fase berikutnya, itu fase 2. Pada fase 2 ini biasanya jumlah partisipannya lebih banyak. Nah, untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Jadi, oke, di fase 1 yang vaksin ini sebetulnya dilakukan di Swiss loh, dan bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan di situ yang hasilnya bagus itu. Maka fase 2 ini kemudian dilakukan di negara yang memang beban TB-nya cukup tinggi, yaitu di Korea Selatan, di Kenya, di Malawi, dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari fase 1. Dan uang untuk uji klinis ini besar sekali ya, karena memerlukan waktu sampai 3-5 tahun begitu ya. Dan kemudian pihak peneliti ini dan juga institusinya mengajukan funding ke banyak stakeholder. Akhirnya kemudian yang mau mendanai vaksin ini di tahun 2014 adalah Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi itu kira-kira sejarahnya kenapa kemudian Bill and Melinda Gates Foundation mendanai, karena memang mahal sekali dan banyak institut lain yang tidak sanggup untuk membiayai. Nah, pada fase 2 ini juga hasilnya bagus, didapatkan efikasinya lumayan 50% ya, 50% bisa mencegah. Lalu kemudian safety profile atau keamanannya juga bagus, maka kemudian diizinkanlah kembali untuk melanjutkan ke fase 3, uji klinis fase 3 yang jumlahnya banyak. Jadi dibutuhkan 20.000 partisipan, dan ini juga negaranya bertambah, yang tadinya 3 ditambah 2, dan tentu saja harus mewakili benua-benua, dan dicarilah negara-negara yang berasal dari Asia ya, dan cari negara yang banyak kasus TB-nya atau high burden country. Dan para peneliti Indonesia sangat antusias ya, kami sangat antusias karena kami tahu beban kerja kami, beban TB di Indonesia, dan juga tahu bahwa kita membutuhkan vaksin. Ingat ya, waktu COVID dengan adanya vaksin kan dari pandemi jadi endemi. Kami juga mau TB ini tidak lagi jadi endemi, kalau bisa tereliminasi sesuai dengan target dunia begitu ya. Jadi kami sangat bersemangat, dan alhamdulillahnya juga disupport oleh pemerintah, dalam hal ini Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan. Akhirnya kemudian Indonesia terpilih tuh, sampai akhirnya tercapai nih 20.000 partisipan di tingkat global.